Oke guys, di video kali ini kalian buat kelas namanya return method array dan simpan di paket D03 array ya, seperti ini. Nah, kasus kita kali ini adalah kita akan mengcopy array secara terbalik. Contohnya array di variabel mylist ini akan kita kopikan ke array reverse. Nah, tapi secara terbalik ya guys. Nah, jadi value yang ada di indeks pertama yaitu 1 ini akan disimpan di indeks terakhir yang ada di variabel reverse. Oke. Nah, begitu seterusnya. Nah, berarti kita ada dua iterasi variabel ya, yaitu i yang mewakili mylist dan j yang mewakili reverse. Jadi ketika proses iterasi mulai itu si posisi i akan maju, akan increment sampai ke indeks kelima, dan pada saat dia increment maka si value dari indeks mylist ini akan disimpan mulai dari indeks terakhir di array reverse. Jadi kita akan isi value untuk array reverse ini mulainya dari yang terakhir, jadi bukan dari yang pertama. Oke, dan size nya pastikan sama ya guys. Oke, kita akan bikin dua metode ya. Yaitu pertama kita akan bikin metode return reverse dan satu lagi display array. Display array kalian bisa kopikan di video sebelumnya ya, yang di file sebelumnya. Oke, kita mulai aja. Kita akan bikin metode return reverse dulu ya. Jadi metode return itu berarti harus mengembalikan tipe data. Oke, jadi saya akan bikin public static. Nah, yang tipe data yang akan kita returnkan adalah integer array seperti ini ya. Dan saya akan kasih nama metodenya reverse, dan reverse ini memiliki parameter inputan integer juga ya untuk menampung mylist ya. Oke, saya kasih nama variabelnya list. Nah, di sini karena karena kita akan mengoutputkan returnnya integer array yaitu reverse, jadi saya akan bikin satu variabel lagi ya untuk menampung hasil inputan dari list ini, yaitu saya akan kasih namanya result aja ya. Oke, result. Dan pertama kita akan bikin kotak si result ini sesuai size yang ada di mylist yaitu 6. Nah, saya akan bikin kotak integer, oke, karena tipenya integer semua ya. Nah, size nya itu saya akan ambil tentukan dari length-nya si list, oke, seperti ini. Nah, oke, supaya tidak merah saya akan returnkan resultnya ya, karena ini hasil yang akan direturn itu adalah tipe integer, berarti terus yang si result juga integer, dan ini si result ini akan menampung hasil data reverse value dari list atau mylist. Nah, jadi kita returnkan resultnya. Oke, sekarang kita akan bikin satu looping ya. Kita akan bikin satu looping for i. Oke, di sini saya akan kita lihat bahwa di gambar ada dua variabel ya, increment i dan decrement j. Nah, i ini mewakili mylist, jadi dia akan selalu maju ke kanan ya sampai ke 5, lalu j akan bergerak dari 5 ke 0. Oke, jadi saya akan define di looping ini dua variabel yaitu j. Nah, j ini karena kita akan isi si array reverse ini mulai dari indeks terakhir, maka saya akan simpan si j ini, value-nya itu indeksnya itu j-nya sama dengan 5. Jadi j-nya itu sama dengan list length ya. Oke, 5. Seperti ini. Nah, i result length-nya sama ya, karena yang si i akan terus bergerak ke kanan. Dan satu lagi dia bergerak ke kanan karena ada increment i++. Nah, sekarang si j-nya itu kan mulai dari 5, berarti dia akan decrement ya. Jadi saya akan tambahkan i++ di sini, j min, decrement. Nah, berikutnya kita akan isi si reverse ini, array reverse ini. Saya kasih nama result ya, karena saya akan returnkan lewat ini ya. Oke, sekarang kita akan isi si result ini. Nah, si result ini karena yang akan kita simpan itu mulai dari indeks j.
J yang ini ya, J nya oke, length J. Oke, pastikan bahwa lengthnya ini dikurangi 1 ya. Jadi kalian harus bedakan ya bahwa length itu sama dengan size, oke. Tapi karena indeks mulai dari 0 berarti kita harus kurangi 1, karena kalau size-nya 6 berarti dia mulainya dari indeks 0 sampai 5 ya. Jadi saya kurangi 1, jadi dimulainya dari indeks ke 5. Oke, result sama dengan J sama dengan list I. Oke, seperti ini. List I ini list taruhlah misalnya kita mulai dari 1 ya. 1 kopikan ke list 0 kopikan ke 5, indeks 5 yaitu 1. Nah, berikut seterusnya jika indeks 1 value 2 akan dikopikan ke indeks 4 value-nya 2, seperti itu selanjutnya. Nah, berikutnya saya akan tampilkan saya akan bikin satu variabel lagi ya, namanya reverse. Oke. Ininya array ya. Oke. Dan saya akan panggil si reverse reverse ini, metode reverse ini, dan kita akan input dari mylist. Oke. Mylist seperti ini. Dan bikin satu metode lagi untuk display array. Kalian bisa kopikan yang dari ini ya, file sebelumnya. Nah, sebenarnya kalian bisa gunakan tanpa public juga bisa. Oke, saya akan seragamkan aja. Nah, saya akan tampilkan display array ini ya di atasnya. Ini jadi sebelum ini ya, display array saya akan tampilkan mylist. Jadi ini saya akan tampilkan value yang ada di array mylist, dan terakhir saya akan tampilkan value yang ada di array reverse. Oke, seperti ini. Dan saya akan shout printkan di sini ya supaya barisnya berbeda. Oke. Dan kita akan lihat hasilnya ya. Saya close dulu ini. Lalu kita coba running, kita lihat hasilnya. Oke, kita lihat hasilnya. Ini adalah array yang mewakili mylist, dan ini adalah array yang mewakili reverse. Oke. Dan sebenarnya kita juga bisa ya untuk menampilkan reverse ini tanpa harus membuat variabel reverse. Oke, contohnya seperti ini. Oke, saya copy ini ya. Oke, saya akan kopikan reverse mylist ini ke display array mylist. Oke, lalu saya running lagi ya. Oke, dan lihat hasilnya sama. Oke, kalian bisa tahu kenapa? Nah, kita lihat bahwa display array ini adalah hanya menerima inputan integer. Oke. Nah, sedangkan ketika si reverse ini dipanggil dengan inputan mylist, dia akan mengembalikan return integer array juga. Jadi match ya tipe datanya, dan bisa langsung di shout.